Halo teman-teman, selamat datang di channel Rogia. Terima kasih telah singgah di video ini. Lanjutnya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen terhadap notifikasi. Udah gak ketawa. Kayak mana lagi? Ini kita gimana cara bertanya? Ntar gue minum dulu. Tuhan. Ya udah, gimana? Ntar gue ketawa. Ini kapan beresnya selesai? Tapi kayak yang gini aja bisa konten. Gimana? Oke, kita mau nanya. Ini kita udah ketawa sih. Gimana ini? Ya gimana? Ntar gue minum dulu. Kamu minum dulu. Katanya ya. kalau misalnya ini mau podcast itu harus. Aduh. Ini podcastnya ngapain sih? Masa gue nanya ntar orang kesukaan? Podcast ketawa. Ntar, ini gue udah pada merah-merah grogi tapi ada lucu-lucunya gimana coba? Kayak gimana? Ntar ada orang gak? Ya nggak ada, aman. Minum dulu. Masa gue kalau misalnya nanya warna kesukaanmu apa? Nggak gitu juga kali, nggak langsung to the point. Jadi gimana? Cara ngomongnya gimana tuh coba? Masa tiba-tiba warna kesukaan ada basa-basinya dulu. Iya. Ada keringat banget nih, aduh nggak ada ini. Oke dah, mulai ya walaupun grogi ya. Kita mulai aja. Kayak mana kita? Ngobrol apa sih? Nggak jelas banget. Oke. Ini percobaan kan? Enggak, langsung ngerekam aja. Oh, aku pikir. Ini bukan. Kalau misalnya kita nggak nanya-nanya ya udah, cuman ngomongin takutnya gimana ya kan. Jadi kita akan Q&A. Apa? Formal kayak ginian nggak bisa. Aku juga nggak bisa. Aduh, gue lagi bawa gelas. Tahu gelas ini buat apa? Buat gue gak grogi, tapi tetap aja grogi kan. Kenapa manusia itu grogi? Ntar gue minum dulu. Apa ya, kalau misalnya membuat grogi itu takut dilihat orang salah gitu. Terus sama lawan jenis karena nggak kebiasaan untuk melakukan sesuatu makanya grogi. Atau misalnya orang-orang udah bukan cuma hanya lawan jenis, orang-orang juga semua ngeliatin kan. Ntar kalau misalnya gue upload konten ini ya mikirin respon orang gimana, jelek atau enggak gitu. Kalau kamu gimana? Grogi mungkin Apa? Itu kaki kenapa? Kaki kenapa? aduh. Atau mungkin sama kali ya? Kan ini kan kebiasaan baru, sebelumnya kan belum terbiasa. Iya. Iya kan? Iya. Jadi tahu nggak sih kayak sesuatu yang baru itu tuh butuh adaptasi, Iya butuh sih. penyesuaian, Iya, apalagi iya, di depan kamera. Jadi aku ngerasa kayak di setting gitu loh. kayak di setting gitu. Jadi takut keluarnya gimana. Ya makanya dari itu kita ngomongnya nggak sesuai dengan ini kan, ntar orang-orang pada nilai gimana, apalagi di publik gitu kan. Bisa nih kita konten nih. Bisa guys. Bisa guys, jadi gitu guys. Gini deh, kalau di setting kita susah ya. Pertanyaan kamu yang tadi nggak ada sesuai dengan pertanyaan yang kita susun gitu loh poin-poinnya. Terus di pertanyaan ini gue nanya-nanya ini lagi Beb, lagu yang kamu suka apa? Kan soal ini pertanyaannya. Aku pikir kamu nanyain nomor sepatumu berapa. Iya, tapi kalau misalnya gue nanyain kayak gini kayak nggak enak banget ya. Iya. Kayak mana ya Ngalir kalau di aja. setting terus ngeliatnya gimana kayak air gitu. Dari atas gunung ngalir ke bawah. Ada seorang YouTuber public figure juga, dia ditanya sama netizen gitulah, pernah kentut gak di mall gitu? Gak lucu ya? Nggak lucu. Udah pernah kentut gak Beb? Ya kentut dong. di mall Jarang, nggak pernah sih. Aku tuh lebih kok nggak ngomongin kentut sih? ya nggak apa-apa, Segitu pentingnya ke kentut. makanya ya sesuai iya, dengan iya, keadaan kita aja gitu. Kalau aku itu tuh lebih kalau pagi gitu loh, jadi ngeluarin. Ya pasti lah, nggak maksudnya di mall-mall gitu di keramaian Enggak. lagi ngumpul sama teman-teman, Oh iya, terus kentut ada yang bilang bau lah, terus ntar bilang itu siapa tadi yang kentut ya? Pernah? nggak, aku jujur aja. Jujur Langsung kayak guys dengerin nih gitu. Red gitu. di situ ada laki-laki perempuan nggak? Oh iya, tapi aku berani ngelakuin hal itu udah dekat, udah ada hubungan. Kan nggak mungkin tiba-tiba aku baru kenal orang, dengerin dong aku mau kentut nih, yang ada dilempar dah.
Oh iya sih, iya. Kan sih, harus iya, kenal dulu. Ya kayak Kenal kamu dulu. lah, harus udah deket dulu, Betul. baru tuh keluarin konyol-konyolnya. Tapi gue dulu itu udah pernah hal kayak gituan, bahkan nggak sering sih tapi lumayan. Jadi kan gue kan orangnya sering kentut ya gitu kan, apalagi kalau malam-malam kan pas mau tidur tuh prop kamu tau lah. Terus gue ngumpul sama teman-teman, itu kan ada teman-teman yang dekat juga, ada teman-teman yang biasa-biasa aja, tau gak sih? Kalau misalnya teman-teman yang dekat kan kita bisa kentut di mana aja kan, malahan di dekatnya kita kentut aja. Kita ada ketemu di situ kan, misalnya nongkrong-nongkrong lah malam-malam kan sama teman-teman kuliah waktu itu. Gue mau kentut tapi gue tahan kan, gue tahan karena kenapa, takut didengar bunyinya. Nah gue kentut pelan-pelan gitu kan, perut gue gini-gini, goyang-goyang kayak gini, terus agak-agak lumayan bau kan kentut pastilah. Soalnya katanya sih ada yang nggak bau ya, tapi menurut gue kentut itu bau. Nah, terus kan karena dicium bau kan itu sama teman-teman pada dicariin, kok bau banget ya, siapa yang kentut ya. Nah gue juga nudut orang lain kamu kentut ya, terus saling tuduh-tuduhan kan, terus di situ nggak ada yang ngaku. Dan itu sering beberapa kali, tapi gue nggak jujur sendiri tuh, kan malu kan. Kecuali kalau teman-teman kita yang sering kayak kamu lah, aku dekat sama kamu kan, jadi ya biasa Sedekat aja. apa? Sedekat Ini. ini kan kursinya dekat Ya, nih deket ya. kan, ya. Terus gue mau nanya lagi, ntar saling nanya aja. Keren. Udah keberapa kali nih kesini? Ketiga kalinya kesini, tapi jangan kasih tahu namanya ya, ntar dibilang kalian ngapain di situ gitu. Orang-orang kebanyakan mau kesini karena ada something kan. Nah kalau kita Apa yang dekat dengan tempat tinggal kan? dengan tempat tinggal, jadi karena kita juga nggak suka keluar-keluar, yang dekat-dekat aja ya udah gitu, nggak usah jauh-jauh. Kita tuh lebih cari yang praktis, simple, Ya. terus apalagi Jakarta ya macet kan. Macet banget. Jadi ya udah cari yang gampang aja. Kalau kita nggak ke tempat ini, terus satu-satunya mall yang kita bareng berdua itu di apa? Di Pejaten ya, Village. Pejaten Village. Itu aja gitu. Kalau ke gereja juga di situ, ya udah situ-situ aja. Terus kalau ke tempat-tempat apa wisata yang lain atau ke tempat-tempat yang lain, kafe-kafe, kayaknya gue juga nggak terlalu ini sih, nggak terlalu prefer ke situ gitu. Nggak suka aja. Mungkin dulu iya kali ya. Malahan tempat Iya, nongkrongku itu dulu nggak di kafe, di apa? Ya samping jalan lah, trotoar gitu. Oh, Jadi sambil ngopi sama teman-teman. Jadi kalau di kafe jarang-jarang, dulu kan anak kos. Nah, kebetulan kan gue nggak terlalu suka keluar-keluar gitu. masa Iya, tapi memang kalau misalnya yang kayak gue introvert yang nggak suka banyak keramaian, energinya habis kalau misalnya banyak orang ya. Kalau kamu apa? Suka keramaian nggak? Suka ke pesta deh kayaknya, tergantung sih. tergantung. Ya netral sih, yang nggak terlalu suka banget ya, nggak juga yang gimana-gimana. Tergantung kondisi dan situasi. Tapi aku lebih seringnya di rumah. Tapi anak kamu anak rumahan nggak? Iya, aku termasuk. Gue nanya-nanya anak rumahan, padahal gue udah tahu ya. Biar Iya, pada tahu. Biar basa-basi. Basa-basi gitu ya. Nah kalau misalnya lu ada kesempatan untuk keliling di Indonesia nih, kamu lebih suka mana? Pantai atau gunung? Santai. Kenapa suka pantai? Ada sensasinya aja, kayak dengar suara ombak, lebih tenang. Tapi yang sepi Lebih. loh ya. Kalau misalnya banyak orang gitu, kalau di Bali gitu, suka nggak? Nggak terlalu. Boleh ada orang tapi jangan terlalu ramai banget. Karena Boleh ada aku orang, tapi biasanya jangan kalau ke terlalu pantai ramai itu tuh pengennya duduk kayak merenung kayak gitu-gitu, lebih apa ya, Anak pengen zaman sekarang healing gitu ya? iya, lebih Healing cari gitu. suasana yang tenang gitu loh, tenang. Kan udah biasa tuh dengan kebisik, sehari-harinya kan udah kebisingan kan, kayak Kebisingan. segala macam. Iya. Banyak orang ya, apalagi di tempat kerjaan. Terus dengerin suara ombak, Iya. gitu, lihat pemandangan, Hmm. yang lebih seru. Kalau di gunung itu kan capek mendakinya gitu. Mendaki. Suka, cuma capek Capek ya. mendaki. Atau kalau misalnya kita bisa bawa mobil atau kendaraan lah di atas Ya gitu. mungkin ya. Tapi aku lebih suka pantai sih. Oh ya? Ya, pemandangannya, pasirnya, segala macam. Oke. Kamu kan nanya gue gitu, gimana kamu suka? Tanyain dong. Kamu? Iya. Tanyain deh. Ya udah, gue jawab sendiri ya, Oh, iya. walaupun nggak ditanyain nggak Iya, apa-apa. jawab Jadi kalau misalnya aku itu lebih suka gunung malahan. Oh, kita nggak cocok dong berarti. Justru itu saling Oh, melengkapi saling gitu lah kan. Oke. Cocok apa dulu nih? Berteman ya. Ya udah. Jadi gue lebih suka gunung karena kenapa? Gue suka keheningan soalnya. Tapi nggak terlalu ya. Bukannya pantai hening juga ya? Ada ombak kan. Oh iya, ombak. Oh iya. Terus banyak orang lagi. Kalau gunung kan lebih tenang gitu, lebih adem. Terus bisa ngelihat pemandangan yang jauh tuh.
kalau misalnya gunung. Sebenarnya mata ini memandangnya jauh, jadi kayak gue lihat fresh gitu, terus gue suka ngelihat yang hijau-hijau yang seperti sekarang ini. Makanya konten ini gue buat kayak ginian yang hijau-hijau gitu loh. Lebih bagus daripada di kafe-kafe. Nanti kita buat konten juga di kafe-kafe sih. Ya, cuman gue lebih prefernya di sini. Gue seruput dulu susunya tapi. Bukan di hutan. Kita bukan di hutan juga. Guys. Ini masih banyak orang kok. Banyak banget nih nyamuknya. Beb. Aku nggak. Saya. Aku gemes liat nyamuk. Beb. Ya. Nggak apa-apa. Tisu. It's okay. Ambil tisu dulu ya. Oke. Kita udah ngobrol berapa menit ya? Isinya apa ya kita ngobrolinnya? Banyak bercandanya. Coba, tapi nggak usah pakai HP deh, biar ngalir aja gitu. Aja ya. Kalau misalnya kamu dikasih waktu untuk mengulang lagi dari belakang, hal apa yang kamu harus ulangi? Hal apa yang aku pengen ulangi? Ya, ulangi gitu. Kalau kamu dikasih waktu di masa kecil di ya. masa lalu. Oh, masa lalu. Aku pengen apa masih ada. Ya. Terus aku mengulangi momen aku menikmati momen itu bareng si papa. Peluk dia tiap hari, cium dia tiap hari. Si papa. Pokoknya nggak mau lepas gitu. Nah, matanya berkaca-kaca. Iya, emang iya. Iya. Itu kalau misalnya kamu mengulang waktu ya. Jadi gue boleh tanya privasi nggak? Kalau misalnya nggak jawab juga nggak apa-apa. Gue udah tahu sih, tapi mau basa-basi aja ngomong-ngomong. Emang kamu udah beberapa tahun nih tinggalin. Kamu kan punya keluarga juga kan? Bentar aku hitung dulu ya. Aku harus memainkan dulu matematika aku nih. Berarti itu kan kamu kelas berapa tuh? Kelas 1 SD. Kelas 1 SD ya, berarti kamu udah 7 tahun berarti ya. Itu biasanya kalau kelas 1 SD kan ada 6 tahun ya. Berarti sekarang umur enggak. Berarti ini berbicara umur nih. Bentar 28, bentar gini aja. 21 tahun sekarang. Sekitar 22 lah. 21 22 ya. 22 tahun papa meninggal. Oke. Untuk survive itu kan biasanya orang-orang kan butuh figur bapak ya. Apalagi kalau misalnya cewek itu dia mau cari pelampiasan ke orang lain dan dia berharap banget sama laki-laki itu gitu loh. Sehingga kalau misalnya dia berpisah sama laki-laki itu ya dia sakit hati banget dan down banget. Bahkan semua hidupnya dia serahin untuk tidak putus sama laki-laki itu. Nah, gue udah dengar cerita kamu dari kemarin-kemarin tuh. Nah, cuman gue mau tahu nih gimana cara kamu untuk survive gitu dalam kehidupan kamu sampai sekarang lah. Sebagai kamu gak dapat sosok ayah udah dari kecil meninggalkan gitu. Apa ya, kata orang sih gitu juga. Kadang kan memang biasanya kan kalau aku juga bingung. Kadang orang pada umumnya ya anak-anak muda kalau misalnya ditinggal orang tuanya atau siapapun pasti nyari pelarian entah lewat pergaulan atau apapun. Yeah. Nah, bersyukurnya itu adalah orang-orang terdekat sih, lebih ke keluarga. Pastinya kan mereka kasih semangat selain Tuhan ya, Tuhan pasti. Yeah. Dari kecil itu aku udah dibiasakan untuk membangun hubungan sama Tuhan, nilai-nilai yang memang itu dari kecil harus ditanamkan sejak dini. Jadi ketika ada badai dia nggak lari kemana-mana. Nah waktu itu aku masih kecil kan, masih ada mama. Okay. Jadi ya udah, aku intinya saat itu bersyukur. Kalau nggak bersyukur kan susah ya. Yeah. Bersyukur, ya mulai menerima. Memang butuh proses. Menerima keadaan. Oh ya, papa udah nggak ada nih, aku harus. Apalagi ngelihat mama juga berjuang. Yeah. Jadi mau nggak mau dong gitu. Yeah. Jadi oh ya, mama aku aja udah berjuang buat kami, masa aku juga harus nambahin lagi beban mama. Jadi mau nggak mau ya mulai menerima gitu. Jadi aku berpikir bahwa oh ya, aku masih ada keluarga yang lain kayak gitu, masih ada adik-adik segala macam. Yeah. Gitu ya. Yang penting ya harus bangun lagi, perkuat lagi, intim lagi hubungan sama Tuhan. Walaupun kita masih kecil loh ya, contohnya kayak gitu. Itu penting. Jadi nanti ketika kita udah dewasa, nah nilai-nilai itu tuh tetap ada. Kita nggak bingung nyari pelariannya kemana. Kita tahu kan, oh ya nyari kemana Tuhan. Gitu. Kalau nilai-nilai yang ditanamin dari kecil itu apa salah satunya dah? Itu tadi, nilai-nilainya itu tuh menerima, jalani hidup dengan bersyukur kayak gitu-gitu. Oh, bersyukur gitu ya. Ya bersyukur. Menerima keadaan kita yang udah kita alami. Kondisimu saat itu,
apapun keadaanmu, situasinya, mau nggak mau kan, jadi jangan lari dari masalah kan, harus dihadapin kayak gitu. Mungkin kalau kita cari pelarian saat itu mungkin akan Tapi kesempatannya ada aja ya. ada sebenarnya, banyak malahan gitu. Jadi pokoknya kita bisa saat itu kita yang memilih gitu loh, aku mau nggak yang kayak gini. Iya. Jadi pilihannya di kita sih sebenarnya. Pilihannya di kita mau ke A, ke B, ke C berarti. Tapi satu hal yang aku percaya, banyak pilihan tapi balik lagi ke kita gitu. Balik lagi kita yang mau milih yang mana. Mau milih yang mana gitu. Tapi itu juga tergantung dari nilai yang kita anut, yang kita tanam dalam diri kita ya kan. Nah, kebetulan kan keluarga itu termasuk memang kalau untuk rohani ya lumayan kuat ya. Jadi mulai dari sekolah minggu segala macam. Jadi itu dari kecil udah tertanam sampai akhirnya SMP, SMA. Jadi ketika ada badai yang lebih besar lagi, ya udah ada fondasinya, udah ada dasarnya gitu, udah nggak bingung lagi. Walaupun memang ada jatuh bangunnya lah gitu. Tapi aku bisa kontrol gitu. Aku kalau misalnya agak-agak, oh ini udah nggak benar nih, jadi tahu arah baliknya gimana kayak gitu. Nggak sampai yang habis-habisan lah gitu. Contohnya apa ya? Mungkin ada sisi daunnya lah, ininya sisi nggak kuatnya, nangis pasti kayak mulai ngebandingin diri dengan keluarga orang lain kayak gitu. Iya sih. Oh dia bahagia ya ada papanya, kok kayak gitu. Mulai tuh mengasihani diri sendiri kayak gitu. Itu kan sebenarnya kayak kita membangun tembok-tembok yang nggak baik itu jadinya. Nah aku biasanya lebih ini udah nggak baik, ini perasaan kayak gini harus diberesin. Caranya bawa ke Tuhan kayak gitu. Kalau memang harus perlu cerita sama orang ya nggak apa-apa, tapi mesti lihat dulu ya. Jangan salah orang, karena kan terberabe itu nggak bisa kita ceritain ke orang. Benar. Jadi hanya orang cerita ke Tuhan dulu. Kalau memang udah saatnya berbagi ya udah ke Tuhan dulu baru sama orang ya. Tapi itu benar sih, kalau misalnya kita mau cerita ke Tuhan itu, ini bukan religius banget ya. Kita cerita ke Tuhan, nanti Tuhan yang kasih kita hikmat bijaksana kalau misalnya kita mau cerita ke siapa. Mungkin kan ada di luar sana kan yang ngalamin hal yang sama kan, kayak entah kalau aku kan meninggal, mungkin ada orang tuanya yang bercerai gitu kan, ada yang ditinggal mamanya, yang segala macam, backgroundnya beda-beda kan, dan aku di posisi memang ditinggal papa ya kayak gitu. Setelah itu mama menikah juga. Ini nggak apa-apa nih dikasih tahu nih. Iya nggak apa-apa. Beneran nih nggak apa-apa. Iya. Mama mau nikah kan, terus kalian bertiga nih sama adik-adik kan, berempat lah. Terus makanya tadi gua nanya kan, kamu udah mau masuk survive sampai sekarang kan, itu luar biasa banget. Kamu kan anak pertama. Iya, jadi anak pertama 3 laki-laki, 1 perempuan. Jadi biar jelas, papa meninggal itu aku kelas 1 SD. Terus mama menikah, aku udah SMP, kelas 3. Nah, terus kan bareng sama adik-adik, mungkin ada warisan-warisan untuk menghidup diri kalian ya, ada. Di situ kamu yang paling pertama, apalagi 3 anak laki-laki itu, anak laki itu usil banget loh. Kalau anak perempuan masih bisa di inilah. Kalau anak laki-laki itu banyak ekspornya, mencoba ini segala macam dan lain sebagainya. Soalnya gue juga ngalamin kan. Nah, sebagai anak pertama nih, kata orang sih kamu harus bisa menjadi figur ayah, walaupun itu nggak bisa sebenarnya. Iya, nggak bisa. Cuman kan kita melakukan semaksimal kita ya. Dan itu gimana caranya bisa, gue lihat kan itu sayang banget sama kamu tuh, ada yang 3 laki-laki tuh. Iya. Caranya gimana bisa survive sampai sekarang gitu? Dari SMP, SMA, terus kamu kerjakan. Jeng. Kamu ngasih apa ke mereka? Kasih nasi. Kasih nasi. Enggak sih, kalau misalnya harus gantiin mereka figur. Oh ya ibu. Juga kayaknya enggak juga. Nggak bisa ya? Cuma aku memang tetap jadi sebagai kakak. Tapi ada kalanya memang kita memposisikan diri seperti itu gitu loh. Memposisikan diri seperti itu. Seorang ibu yang seperti apa sih ya harus masak buat mereka. Iya. Itu harus, kalau misalnya kan mereka masih sekolah nih, jadi aku waktu itu SMP di Pemda kan. Nah setelah selesai, jadi aku 1 tahun tuh di kampung, aku sekolah SMA di kampung kan. Jadi baru nah kita bareng-bareng di situ. Bareng-bareng apa-apa bareng, tidur aja bareng loh. Mereka masih SD, aku udah SMA kelas 1, jadi kita bareng-bareng semuanya. Pokoknya waktu itu ya kita bareng-bareng, tidurnya aja bareng, sedekat itu. Kalau ditanya sebagai seorang ibu,
yang mungkin posisinya ya aku nyuci baju mereka, harus iya Masak jam 5 masak mereka. Ya, pagi jadi ya? jam sekolah aku kan lumayan jauh ya 12 kilometer. Oke. Jadi nggak naik waktu itu kadang naik motor, kadang enggak karena kan aku adanya sepeda mini ya, sepeda cewek gitu loh yang Oke. ada keranjangnya. Siap. Nah, jadi mereka juga sekolah ya jam 4 pagi itu harus udah bangun karena Itu kamu ngalamin waktu kamu SMP ya? SMP, SMA. SMA naik berarti kelas 1 SMA. Jadi Bangun, bangun, masak, itu ya seorang ibu ya. Jadi nyiapin segala macam kayak gitu. Kalau misalnya mereka ada kegiatan apa di sekolah, nanti pas aku lagi belajarnya tuh ya. Jadi aku Dihubungi. udah atur tuh, aku udah koordinasi sama guru-guru aku akan cabut kayak gitu. Aku akan ke sekolah buat menghadiri. misalnya penerimaan rapor lah, Mhm. ya kan? Terus kamu lagi di sekolah nih, lagi SMA, mereka juga SD kan atau SMP lah. Terus pada saat penerimaan rapor jam-jam 10 gitu kan, atau jam, sedangkan SMA masih belum ini. Berarti kamu minta izin sama gurunya berarti. Nah, lebih ke situ sih. Mungkin cerewet kayak gitu. Nah, itu biasanya kan yang cerewet ini kan ada mama. Nah, mungkin udah lebih ke aku. Walaupun memang aku nggak bisa sepenuhnya, mama tetap mama. Iya. Ya aku juga tetap. Karena nggak bisa ngegantiin sih sebenarnya. Jadi aku juga ada kalanya jadi kakak. Kakak itu yang kayak apa sih ya, berantem juga sama mereka. Iya. Ya nangis Ya, juga pastilah. kalau udah nggak kuat Lagi kan. cewek lagi. Nangis kayak gitu. Apalagi waktu itu kan anak cowok lagi aktif-aktifnya lah ya. Nakal harusnya. Iya, Tapi iya. aku pakai bahasa yang Apalagi Stato dulu SMP ya, Pak? nggak SD karena dulu Telat. ya dia pengen bareng si Ivan kan. Oh, Iya. oke. Biar bareng-bareng. Ke situ sih. Oke. Kalau diingat-ingat sih, aku juga bingung kenapa aku bisa. Nah Survive itu, sampai iya. Jadi kayak berjalan aja, kayak Tuhan itu tuh kayak kamu harus gini-gini, ini yang kamu lakuin. Masih jalan. Ya udah, dijalanin aja. Aku kalau misalnya jujur ya, kalau misalnya suruh balik ke situ lagi, kayaknya, aduh Tuhan, capek gitu. Nge-flashback ulang. Iya, aku kok bisa ya? Kayak aku aja terheran-heran juga sama diri aku sendiri, kok bisa? Nah itulah itulah Anugerah Tuhan ya? itulah hebat Pertolongan baiknya Tuhan. Kayak udah diatur aja sama Tuhan. Mungkin bisa aja waktu itu aku kayak menyalahkan keadaan, Iya. kayak memang ada saat-saat tertentu, tapi aku nggak sampai yang gimana-gimana. Ya adalah sesekali, cuma bersyukurnya adalah masih banyak loh di luar sana yang hidupnya lebih di bawah lagi kayak gitu. Itu ceritanya ngeri banget ya. Ngeri nggak ngeri? Apa Kamu kayak jangan hiperbola deh. bukan hiperbola tapi Nangis. mendengarkan cerita kayak gituan kan setiap orang kan punya survive-nya masing-masing ya, sesuai dengan kapasitas. Kalau yang gue percaya sih sesuai dengan kapasitas yang diberikan Tuhan kepada kita. Soalnya Tuhan gak memberikan sesuatu itu terjadi kalau misalnya di batas kemampuan kita. Itu gue percaya, cuman kitanya aja yang sebenarnya nggak mau survive. Sebenarnya kemampuan kita bisa, tapi kita nggak mau survive. Kita tetap di zona nyaman kita yang kemarin kan. Nah, yang kita bahas kalau ada ketemuan nanti sama ini komunitas. Iya kan? Itu kan kamu ceritain ke gua dulu waktu itu kan teman-teman SMA ada yang gini gitu. Boleh nggak diceritain Sin? Yang gimana itu? Ya, yang apa musilin kamu lah waktu. Kayak kalau istilahnya sekarang bully lah. Iya. Yang ngerjain kamu. Iya, aku Itu pernah. kan pada saat, Iya, sorry, pernah. gua potong dulu. Itu kan pada saat kamu pindah dari SMA di Nias terus pindah ke Boyolali kan? Ya kan? Nah, itu kan ada teman-teman yang nggak suka sama kamu juga. Dan pada saat itu kamu udah hilang figur mama sama papa ya. Kamu mau ngadu kemana gitu loh pada saat kamu dibully gitu? Atau boleh ceritain deh dibulinya gimana? Atau rahasia privasi? Bulinya apa? Enggak gimana sih, bulinya mungkin masih standar lah. Standar ya. Yang kayak mungkin nih mamanya udah menikah segala macam, lebih masuknya ke ranah ke keluarga. Tapi waktu ke Boyolali gimana? Oh, kalau ke Boyolali enggak. Gak dibully sama anak SMA? Berarti gue salah tadi ya? Iya, makanya aku bingung. Kita ngobrol sama di situ ya. Kalau gue mau tanya lebih dalam, tapi ya itu kan privasi ranah orang ya. Ini kita cuman hanya kulit-kulitnya aja kita ini. Tapi kalau misalnya sebagai anak pertama sih, gue juga kan anak pertama ya. Sama-sama lah kita kan anak pertama. Masih kan. kecil. Gue masih kecil ya. Bayi gede katanya. Nah kalau anak pertama itu memang, tapi mungkin beda-beda setiap orang ya. Aku kan papanya udah nggak ada nih. Udah ini kan, tinggal mama. Ya tanggung jawabnya beda dengan anak yang kedua, ketiga, keempat gitu. Apalagi paling bungsu biasanya itu yang paling manja-manja banget. Nah, karena aku ada dua bersaudara, ada satu adik, dua lagi kan. Jadi
yang gue rasain anak pertama itu ada tanggung jawabnya dan memikirkan gimana keluarga gitu loh. Apalagi pada saat sosok ayah itu nggak ada, tiba-tiba ada yang hilang, tek, kok kayak sunyi ya. Nah, yang seharusnya juga kita butuh figur ayah, terus respon ayah, apalagi gue dekat sama ayah dulu, sama papa. Figurnya untuk kasih perhatian, main-main, dan lain sebagainya nggak ada lagi. Bahkan kita kayak menggantikan figur papa. Dulu gue udah pernah mau menggantikan figur papa, tapi nggak bisa-bisa. Soalnya hati, pikiranku beda dengan papa. Yang gue harus lakuin ya, gue nggak harus jadi figur papa, tapi gue ngelakuin dengan gaya gue sendiri. Dulu gue pernah mikir mau coba segala hal gitu. Coba segala hal, mabuk semua lah, ngerokok lah, apalagi semuanya gue mau coba lah. Cuman balik lagi karena anak pertama kan, aduh kenapa ya gue anak pertama gitu ya, maunya anak kedua gue bisa coba segala hal gitu, jadi gue bisa bebas gitu. Nah, sebagai anak pertama nih kan bertanggung jawab tuh sama, sebenarnya tanggung jawab ini nggak terlalu ini sih, tapi sebagai anak pertama harus tahu, kamu harus ngasih sesuatu hal, contoh yang baik buat adik kamu gitu kan. Jadi kayak figur gitu yang dilihat, ntar kalau misalnya dia ntar niru kamu, nah terus mama kamu nanti gimana. Gue mikirin mama sih sama adik waktu itu, makanya gue nggak ngelakuin segala hal macam-macam dan sebagainya. Padahal sebenarnya hati gue itu mau sebenarnya waktu itu dulu, itu umur 24-25 lah sebenarnya gue mau. 23, 24, 25 agak berkurang, 26 udah kayak reda semua, soalnya semuanya buat apa gitu. Mikir ulang lagi, ngambil waktu tenang sekitar setengah jam, 1 jam, mikir semua ini buat apa ya kalau gue lakuin gitu. Di umur sekarang nih gue ke jalurnya untuk masa depan yang lebih baik gitu. Jadi gitu, Be. Tapi kamu pernah nggak sih di fase titik terendah, terus kamu nggak bisa mempercayai orang-orang sekitar kamu? Pernah, orang dekat pun gue gak percaya. Iya. Nah, apalagi tipe aku ini susah banget untuk curhat sama orang ya. Percaya sama orang itu susah banget. Makanya kemana-mana kalau misalnya ada masalah, gue cuma hanya memendam sendiri dan gue pikirin sendiri. Memetain masalahnya, ini masalahnya kalau misalnya aku ngelakuin ini, gini, kalau misalnya aku mau ngelakuin ini, gini, gitu. Jadi memetain, jadi tahu konsekuensinya bagaimana gitu. Sadar diri, sadar tahu apa yang gue lakuin nantinya. Walaupun gue mutusin untuk ngelakuin yang tidak baik, ya gue sadar gitu waktu itu. Tapi itu butuh proses untuk ngelakuin itu, nggak semata-mata langsung seperti itu. Gitu. Oke, ya udah, sampai sini aja yuk. Keringat loh dia. Cukup ya. Oke, cukup. Thank you. Kita ketawa-ketawa. Kayaknya lebih banyak. Aduh. Ketawa-ketawanya. Tapi thank you loh. Kita baru pertama podcast beginian. Kamu dipaksa ya? Iya, tapi kapan lagi? Soalnya kan kamu cara ngomongnya bagus loh, Beb. Cara penyampaiannya, suara kamu renyah gitu. Apalagi kamu kan kerjaanmu apa? Renyah. Mau gue kasih tau kerjaannya apa? Jangan dong. Jangan. Kerjaanku adalah yang teriak-teriak gitu. Teriak-teriak gitu. Hai. Iya. Apalagi kamu kan udah pernah MC. Enggak bisa. Jadi gue lebih belajar lagi cara ngomong bagaimana, cara penyampaian bagaimana. Oh gitu. Iya, kan aku belajar sama kamu. Enggak juga. Enggak juga. Ya udahlah, udah. Oke ya, bilang thanks. Makasih Bye, semuanya. thank you. Bilang, jangan lupa subscribe gitu. Mau. Jangan bilangin. Ini? Oke, dah. Dadah dulu dong. Dadah. Oke.